Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga masih betah dan bertahan di ruang Zoom ini ya. Tadi sudah materi pertama sudah disampaikan oleh Ibu Murti Ayu terkait kebijakan PPG di mana Bapak Ibu di sini terpanggil lewat jalur reguler dan ada juga yang tadi jalur guru penggerak gitu ya. Nah, saya ucapkan selamat sudah terpanggil. Semoga nanti pada saat pembelajaran mandiri diberikan kelancaran begitu ya sampai ke tahapan bisa mengikuti ujian UK PPG dan dinyatakan lulus 100% ya, tidak ada yang tinggal begitu. Harapan kami seperti itu. Baik, di materi yang kedua ini saya izin untuk berbagi terkait bagaimana sih mengakses platform ruang GTK begitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah transformasi dari PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya. Oke, transformasi dari PMM jadi bersyukur sekali bagi para Bapak Ibu di sini yang sudah aktif di PMM pada zaman eh, sebelumnya gitu ya, pada tahun-tahun sebelumnya di mana PMM sangat gencar sekali. Ini sangat suatu hal yang tidak hal yang bermanfaat ya, hal yang bermanfaat karena Bapak Ibu eh, sudah mengakses PMM sebelum-sebelumnya sehingga pada saat terpanggil di PPG guru tertentu ini bukan suatu hal yang baru lagi gitu ya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia yang kemarin-kemarin tahun lalu pada ngeluh kok ini PMM begitu ya. Nah, ternyata PMM itu di PPG guru tertentu adalah kunci keberhasilan mengikuti guru tertentu gitu ya. Jadi mungkin bagi yang sudah pernah mengakses PMM, membuat aksi nyata, membuat refleksi, jurnal, itu sudah hal yang biasa begitu ya. Eh, untuk masuknya kemana dan lain-lainnya juga bukan hal yang baru gitu ya. Baik, jadi saya di sini mungkin akan sedikit saja memperkenalkan ruang GTK yang ada di rumah pendidikan gitu ya. Nama platformnya rumah pendidikan. Kalau sebelumnya itu ada di GTK Belajar akan ada tayangan video terkait bagaimana sih menggunakan ruang GTK gitu ya. Kalau mendengar penjelasan dari saya, khawatir Bapak Ibu ngantuk gitu ya. Jadi mendingan lihat video yang lebih jelasnya gitu ya. Oke, ini pengantar dulu dari saya terkait penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik bagi PPG guru tertentu. Di sini, nah PMM ini tadi sudah disampaikan adalah transformasi menjadi bertransformasi menjadi ruang GTK. Jadi pada tahun 2025 awal Januari PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK bersamaan dengan rilis Rumah Pendidikan untuk mendukung visi besar pendidikan bermutu untuk semua ya. Di rumah pendidikan ini kita ada beberapa ruang. Nah, ruang mana sih yang harus kita akses untuk PPG ini? Yaitu adalah ruang GTK. Jadi yang akan Bapak Ibu nanti akses selama 1 bulan mungkin ya, itu adalah di yang khusus ruang GTK. Ruang-ruang yang lainnya diabaikan. Ya. Nah, bagaimana sih mengakses ruang GTK? Nah, di sini ada dua cara mengakses. Yang pertama bisa melalui laman situs rumahpendidikan.go.id, kemudian pilih ruang GTK, atau juga bisa menggunakan aplikasi di Android yang ada di Google Play Store atau iOS gitu bisa ya. Jadi yang Android dan iOS juga bisa. Nah, ini ada dua cara. Silahkan yang paling nyaman bagi Bapak Ibu itu menggunakan yang mana gitu ya. Tidak dibatasi harus dengan laptop, harus dengan gadget, gitu ya. Silahkan dipilih. Nah, bagaimana masuknya atau loginnya? Nah, tentu di sini masing-masing sudah punya akun belajar ID, jadi silahkan digunakan akun belajar ID-nya untuk bisa
akun Belajar ID, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan akun belajarnya secara mandiri melalui tautan belajar.id, gitu ya. Oke. Nah, ini biasa ya cara masuknya di klik masuk, masukkan email eh, dengan akun Belajar ID-nya. Nah, nanti di sini di ruang GTK yang khusus untuk sertifikasi pendidik ada tiga bagian yang harus diakses atau ada tiga kegiatan, yaitu mempelajari modul, mengerjakan post-test, dan mengerjakan jurnal. Nah, mempelajari modul ini di sini ada tiga modul yang harus diselesaikan. Nanti masing-masing modul itu ada beberapa topik, di dalamnya ada eh, latihan pemahaman, atau kita bisa sebut evaluasi formatif untuk tiap topik tersebut. Nanti ada juga aksi nyata, begitu ya. Nah, setelah semua atau seluruh modul dikerjakan, maka nanti di akhir ada post test. Nah, post test ini untuk menguji materi-materi keseluruhan yang ada di modul, sekaligus juga sebagai bahan latihan untuk UKPPG, begitu ya. Nah, si post-test bisa dikerjakan berkali-kali, begitu, tapi nilai yang akan diambil itu adalah nilai untuk post-test yang pertama kalinya, untuk yang pertama yang diambil nilainya. Nah, setelah mengerjakan post-test baru mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi runtutannya seperti ini ya. Nah, untuk masing-masing modul di sini diberikan durasi, gitu ya. Durasinya ada yang 6 hari, ada yang 8 hari, gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di ruang GTK-nya. Misalnya modul 1 itu 6 hari, berarti nanti selama 6 hari itu Bapak Ibu bisa mengakses modul tersebut. Modul yang lainnya tentu tidak bisa dibuka karena memang waktunya belum bisa. Nah, urutan modulnya dari modul 1 sampai modul 3 itu bisa diacak. Artinya bisa pilih sesukanya Bapak Ibu mau yang mana. Mau yang nomor 1, modul 2, atau modul 3, gitu ya. Tidak mesti modul 1 dulu, baru ke modul 2 atau ke modul 3. Tapi boleh dari modul mana dulu. Nah, masing-masing modul tadi sudah ada eh, waktunya. Jadi diperhatikan waktunya, dilihat gitu ya. Jadi kalau misalkan belum terbuka modulnya, jangan ribut tuh di grup ya. Ditunggu, berarti waktunya memang belum dimulai ya. Contohnya dia, ini setiap modul memiliki durasi pengerjaan masing-masing. Modul 1 diselesaikan 6 hari, modul 2 6 hari, modul 3 8 hari. Karena durasi pembelajarannya itu dari 18 hari sampai 43 hari gitu totalnya ya. Peserta dapat bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu, namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan, minimal 18, dan diharapkan selesai pada selama 43 hari. Gitu. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya, ada keterangan 8 hari dan lain-lainnya. Nah, setelah modul diakses, di dalamnya nanti kan ada masing-masing topik. Di masing-masing topik ada latihan pemahaman tadi ya. Setelah itu baru post-test dan pengerjaan jurnal pembelajaran. Nah, jurnal pembelajaran ini akan sangat terbantu ketika Bapak Ibu menyelesaikan aksi-aksi nyata di tiap topiknya, begitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya, praktek baiknya seperti apa sih belajar mandiri di ruang GTK akan disampaikan oleh pemateri kita untuk pemateri yang ketiga. Untuk lebih jelasnya, kita lihat terlebih dahulu video penggunaan ruang GTK. Pak Ega, boleh dibantu untuk share video ini. Video ini merupakan panduan bagi Bapak dan Ibu pendidik yang akan mengikuti program PPG bagi guru tertentu tahun 2025 agar dapat memahami langkah-langkah dalam melakukan pembelajaran di platform Ruang GTK. Program PPG bagi guru tertentu 2025 akan dimulai dengan konfirmasi di SIM PKB dan lapor diri di LPTK.
Setelah itu, Anda dapat memulai pembelajaran mandiri di ruang GTK serta mendapatkan pendampingan dari BGTK selama program PPG bagi guru tertentu 2025 berlangsung. Ruang GTK hadir untuk memudahkan proses pembelajaran mandiri secara fleksibel, sehingga memungkinkan Anda belajar sesuai dengan waktu dan kenyamanan ibu dan bapak dan memudahkan Anda dalam melakukan pendaftaran UKPPPG. Untuk dapat lebih memahami apa saja yang perlu dilakukan, mari simak langkah-langkahnya. Terdapat 3 aktivitas utama yang perlu dilakukan di dalam fitur sertifikasi pendidik pada ruang GTK, yaitu 1. Mempelajari modul pembelajaran 2. Mengerjakan post-test 3. Mengerjakan jurnal pembelajaran. Untuk memulai, pertama-tama Anda dapat mengakses fitur sertifikasi pendidik melalui aplikasi Ruang GTK atau Rumah Pendidikan yang dapat diunduh dari Google Play Store. Anda dapat mengaksesnya melalui tautan menggunakan akun belajar.id yang sesuai. Jika Anda belum memiliki akun belajar.id, ibu pendidik yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun belajar.id secara mandiri melalui tautan berikut. Setelah berhasil masuk, pilih menu sertifikasi pendidik di bagian belajar berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa saat ini fitur sertifikasi pendidik hanya tersedia untuk peserta PPG guru tertentu. Periksa dan konfirmasi data diri Anda. Jika sesuai, klik "Ya, data sesuai". Jika belum, klik "Data tidak sesuai" dan ikuti petunjuk pembaruan data. Anda tetap bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan. Setelah Anda melakukan konfirmasi kesesuaian data diri Anda, aturan durasi yang ditetapkan. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman pelatihan. Di halaman ini, silakan pelajari modul sesuai urutan. Pada bagian akhir di setiap unit pembelajaran, terdapat latihan pemahaman yang perlu Anda kerjakan. Jawab soal tersebut dengan memilih jawaban yang sesuai. Jika Anda telah yakin dengan jawaban Anda, klik jawab untuk melanjutkan. Setelahnya Anda dapat melihat jawaban yang tepat. Klik lanjut untuk mengerjakan semua latihan pemahaman. Jika seluruh soal sudah dijawab, maka selamat. Latihan pemahaman telah selesai. Dan pop-up notifikasi akan muncul di layar Anda. Setelah Anda mengerjakan latihan pemahaman, langkah selanjutnya yang perlu Anda kerjakan adalah mengisi cerita reflektif. Isi refleksi Anda sesuai dengan pertanyaan atau panduan pengerjaan refleksi. Klik tombol simpan untuk menyelesaikan. Jika sudah selesai, status akan berubah tercentang hijau. Post-test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari yang ditandai dengan tanda centang hijau. Gulir ke bawah pada bagian modul, lalu silahkan pilih paket post-test yang akan dikerjakan. Setelah memilih, Anda akan melihat jendela panduan singkat untuk mengerjakannya. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai post-test untuk mulai mengerjakan. Silakan jawab soal tersebut dengan memilih jawaban yang sesuai. Setelah yakin dengan jawaban Anda, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan. Silakan mengerjakan seluruh pertanyaan yang tersedia. Jika Anda telah mengisi seluruh pertanyaan tersebut, Anda bisa mengecek ulang jawaban dengan menekan tombol "Cek ulang jawaban". Jika terdapat jawaban yang ingin Anda ubah, Anda dapat mengubahnya dengan menekan tombol "Ubah", lalu pilih jawaban yang sesuai. Jika sudah yakin dengan jawaban Anda, klik "Kumpulkan". Setelah mengumpulkan jawaban, Anda akan langsung mendapatkan hasil post-test Anda. Anda dapat kembali ke halaman utama dengan klik keluar, atau klik kerjakan ulang untuk mengulang latihan. Perhatikan bahwa hasil post-test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Untuk dipahami, Anda dapat menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKPPPG. Selesaikan seluruh unit pembelajaran beserta post-testnya. Jika telah menyelesaikan seluruhnya, di bagian akhir, jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Selanjutnya, Anda perlu mengerjakan bagian akhir dari pembelajaran mandiri di RGTK, yaitu jurnal pembelajaran. Untuk memulai mengerjakan jurnal pembelajaran, klik tombol "Pilih" pada jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Lalu klik tombol "Selanjutnya" untuk melanjutkan. Baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran dengan teliti, dan pastikan Anda telah memiliki dokumen yang akan diunggah sebelum memulai mengisi. Klik tombol "Mulai lengkapi" untuk melanjutkan. Cek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran.
Centang pada masing-masing dokumen. Semua harus tercentang terlebih dulu untuk dapat menekan tombol "Ya, lanjut". Klik "Pilih file" untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Tulis judulnya pada judul pembelajaran. Tuliskan deskripsi dan refleksi dari jurnal pembelajaran Anda. Setelah seluruh kotak terisi, centang kedua pernyataan yang muncul. Lalu klik tombol "Kumpulkan" setelah Anda merasa yakin dengan jurnal pembelajaran Anda. Selanjutnya akan muncul pop-up notifikasi. Klik "Kumpulkan" untuk menyelesaikannya. Anda dapat melihat status validasi di bagian modul. Apabila jurnal pembelajaran perlu diperbaiki, Anda akan mendapatkan saran perbaikan sebelum mengunggah kembali jurnal. Baca terlebih dahulu saran perbaikan, sehingga jurnal yang diunggah kembali sesuai dengan kriteria. Jika seluruh jurnal pembelajaran telah tervalidasi, Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti UKP PPG melalui website resmi UKP PPG. Untuk menghindari kegagalan validasi, dalam mengerjakan jurnal pembelajaran sangat disarankan untuk dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, Google Docs atau word processor lainnya dan disimpan menggunakan format PDF. Selain format tersebut, sistem tidak dapat menerimanya. Dan sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Anda mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi serta tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Bagi Bapak dan Ibu peserta PPG bagi guru tertentu, temukan kumpulan panduan dan informasi selengkapnya pada Pusat Informasi Melalui. Bersama, mari wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Baik, Video ini merupakan panduan. Baik, Bapak Ibu, kita tadi sudah menyimak bersama terkait video tutorial pemanfaatan ruang GTK, begitu ya. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba memahami beradaptasi dengan ruang GTK bagi yang belum pernah sama sekali mengakses PMM, begitu ya. Oke, dari ruang GTK ke ruang auditorium, artinya Bapak Ibu sudah siap untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Baik, hindari joki atau buaya juga tadi ya. Oke, anggap aja joki adalah pinjol. Karena Bapak Ibu nggak mau dikejar-kejar pinjol, maka jokinya jangan dideketin ya. Baik, dari saya itu nanti untuk pertanyaan di akhir sesi, kita masih ada satu materi terkait best practice atau praktik baik pembelajaran mandiri dari alumni PPG guru tertentu. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada Pak Indra.